Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat geram saat ditanya mengenai hak diskresi yang digunakannya dalam menentukan kontribusi 15% bagi pengembang pada proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok menegaskan tidak ada barter dalam keputusannya soal kewajiban pengembang dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia kalau barter? Barter itu kita sama-sama tukar, dapat sesuatu. Jadi misalnya, kalau ada peraturan 15%, lalu saya kasih izin hilangkan 15%, terus saya dapat sesuatu, itu bisa dituduh barter. Itu dituduh barter. Ini kan enggak. Saya nambahin 15%. Nambahin loh. Kamu kewajiban namanya kontribusi tambahan. Dasarnya di mana? Dasarnya di kontribusi tambahan dari peraturan awal yang nggak disebutkan angka. Itu aja dasarnya, ada kontribusi tambahan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memimpin upacara yang diikuti pejabat dan aparatur kementeriannya. Dalam amanatnya, Cahyokumolo mengatakan agar seluruh kepala daerah, pejabat, dan pegawai Kementerian Dalam Negeri memegang komitmen terhadap pemerintahan. Semangat pemerintahan adalah efektif, efisien, taat hukum, dan percepatan reformasi birokrasi, serta melayani masyarakat. Dalam momen ini, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada 7 tokoh dan ilmuwan yang berpengaruh terhadap otonomi daerah. Ya, mereka adalah Siti Zuhro, J. Kristiadi, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, M. Rias Rashid, Joher Mansyah, Isra Nur, dan almarhum Susilo. Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga meluncurkan elektronik peraturan daerah atau IPerda. Perangkat lunak ini memudahkan masyarakat mengakses perda yang ada dan registrasi yang berkaitan dengan perda. Ingin mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat sampai daerah, sampai tingkat kelurahan, kecamatan, bahwa semangatnya adalah semangat membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, ke dalam memberikan pembinaan dan pendidikan dalam upaya semata-mata memperkuat otonomi daerah. Operasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta akan memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Lion Air terkait kasus salah menurunkan penumpang di Bandara Suta beberapa waktu lalu. Usai memeriksa sejumlah karyawan Lion Air dan juga investigasi yang dilakukan petugas imigrasi, pihak imigrasi kelas khusus Bandara Soekarno-Hatta memberikan sanksi pidana kepada maskapai tersebut. Lion Air dinilai melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena menurunkan penumpang tanpa melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Atas kasus ini, pihak Lion Air yang bertanggung jawab atas kasus ini terancam 2 tahun penjara dan atau denda 200 juta rupiah. Yang secara sengaja menurunkan penumpang tanpa melalui tempat pemeriksaan keimigrasian diancam pidana dengan pidana 2 tahun dan atau denda 200 juta. Itu untuk driver ya? Ya, nanti kita lakukan pengembangan, nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Maskapai Lion Air menyatakan menolak sanksi pembekuan ground handling yang dijatuhkan Kementerian Perhubungan. Pihak manajemen Lion Air bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum. Menurut Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait, sanksi yang diberikan pihak Kemenhub tidak sesuai prosedur. Pihak Kemenhub tidak memberi waktu pada pihak Lion Air untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pihak Lion Air menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan menuntut Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terkait dengan sanksi pembekuan ground handling Lion Air. Edward menyebut bahwa semua kegiatan operasional Lion Air tetap berjalan normal. Salam sejahtera buat kita semua. Kami bukan tidak mau dihukum, tapi apakah hukuman itu sudah adil? Kami sudah meminta waktu itu kepada Kementerian Perhubungan melalui Pak Dirjen untuk dilakukan investigasi. Tetapi sebelum investigasi dilakukan, hukumannya sudah keluar. Adalah sangat tidak bijaksana apabila
hanya diberikan 5 hari waktu untuk memindahkan pelaksanaan road handling. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mendengarkan pembacaan pembelaan atau pledoi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ditunda. Sidang ditunda karena Nazarudin belum siap. Namun pekan depan Nazarudin mengaku siap membuka siapa lagi yang akan terseret kasus Hambalang. Dalam keterangannya sebelum sidang dimulai, Nazarudin mengaku sakit sehingga memerlukan pemeriksaan ke dokter. Hakim mengabulkan permohonan Nazarudin dan menunda sidang hingga pekan depan. Nazarudin menjalani persidangan dalam kasus dugaan pencucian uang sebesar 627 miliar rupiah selama periode 2010-2014 dan penerimaan uang pada periode 2009-2010 yang mencapai 283 miliar rupiah. Dalam kasus pencucian uang ini, Nazarudin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Selain alasan sakit, pihak Nazarudin mengaku belum mempersiapkan pembelaannya dengan baik sehingga masih memerlukan waktu seminggu ke depan. Saat dicegat wartawan, Nazarudin mengaku siap membuka siapa saja yang telah mendapatkan kucuran uang dari dirinya, baik dalam kasus Hambalang maupun kasus yang lain. Namun menyangkut putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro, kali ini Nazarudin bungkam. Yang diterima uang sama kepala-kepala daerah, anggota ya, semua lengkap. Nah, Sultan Batu Gana terima uang di mana untuk dibagi-bagi ke teman-teman Komisi 7 yang waktu itu sama Andi yang sekarang Gubernur Riau itu. Ibas mau sebut dong nanti kita dong. Pasca tuntasnya proses identifikasi dan pemulangan 16 jenazah korban banjir bandang Telaga 2 Warna Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara, tim DVI Polda Sumatera Utara menutup sementara posko postmortem, sedangkan posko antemortem tetap dibuka hingga waktu yang belum ditentukan. Tim DVI yang bertugas di posko ini bertugas untuk menerima pengaduan dan informasi dari masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam bencana banjir bandang Telaga 2 Warna Sibolangit pada Minggu 15 Mei yang lalu. Tercatat masih ada 5 laporan kehilangan anggota keluarga di posko antemortem. Dari laporan warga ini, tim DVI mengambil data primer berupa DNA dan bukti sidik jari ataupun data postmortem yang diperoleh dari keluarga ataupun orang terdekat seperti data medis, ciri-ciri, dan daftar properti. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap kelima orang yang dinyatakan hilang. Ya, menanggapi keputusan Partai Golkar yang resmi keluar dari Koalisi Merah Putih atau KMP, Partai Gerindra memastikan tetap memposisikan sebagai partai oposisi. Ketua fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya menghormati keputusan Partai Golkar yang memilih keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung Presiden Joko Widodo. Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra tetap mengambil posisi sebagai oposisi. Muzani juga menegaskan Koalisi Merah Putih tetap ada untuk melanjutkan cita-cita pendiriannya. Partai Gerindra menilai pemerintah saat ini perlu kekuatan pengontrol. Terkait posisinya sebagai partai oposisi, Gerindra akan memberi dukungan jika kebijakan pemerintah sesuai dengan ideologinya, namun akan memberi kritik, membangun, dan alternatif solusi jika kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai. Tekad kita bahwa meskipun dalam hari-hari terakhir ini golongan karya Golkar telah menyatakan resmi bergabung kepada pemerintah, Gerindra menghargai sikap itu sebagai sebuah keputusan internal Golkar, dan Gerindra menganggap bahwa apa yang menjadi keputusan Golkar adalah urusan internal Golkar. Kami sebagai partai menghargai itu. Dari sisi Gerindra, kami tetap akan meneguhkan diri sebagai kekuatan oposisi, sebagai partai yang ingin tetap mengontrol jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, karena dalam pandangan kami, sekali lagi, pemerintah tetap perlu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengklarifikasi bahwa kunjungan kerja DPR belum bisa dikatakan fiktif karena hasil audit belum final. BPK memberikan waktu kepada DPR untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban hingga awal Juni. Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan menjelaskan proses audit BPK masih berlangsung hingga bulan Juni sehingga kunjungan kerja DPR belum bisa dikatakan fiktif. Audit yang dilakukan BPK terhadap DPR merupakan proses audit rutin yang dilakukan terhadap DPR secara menyeluruh dan bukan audit investigatif. Hanya saja dalam poin audit kunjungan kerja, banyak anggota DPR yang belum melengkapi laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja seperti bukti pembayaran hotel, tiket, dan lain sebagainya.
pemegang saham realnya. Menjawabnya substansi itu masih belum final, nanti awal Juni kita akan finalkan. Jadi itu adalah terkait dengan klarifikasi dan validasi atas temuan yang kemudian sesuai dengan standar audit kami mengharuskan tim untuk mengklarifikasi data tersebut kepada yang diperiksa, yaitu dalam hal ini Sekjen DPR.